ma lam yakun itsman. Adalah Rasulullah SAW tidak diberi pilihan dua perkara apapun kecuali beliau mengambil yang paling ringan daripada keduanya selama bukan merupakan dosa. Fa in kana itsman, kalau itu ternyata dosa, kana ab'adan nasi minhu, maka Rasulullah paling jauh dari sikap tersebut. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nafsihi fi syai'in qad. Rasulullah sallallahu tidak pernah balas dendam untuk dirinya sedikit pun. Illa an tuntahaka hurmatullah, kecuali ada kehormatan Allah yang dilanggar. Fayantaqima lillah, maka beliau pun marah atau beliau membalas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini Aisyah menjelaskan tentang bagaimana sifat lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rifq, ya. Di mana kalau ada dua perkara diberi pilihan kepada Nabi, Nabi pasti pilih yang paling ringan. Dan zahir hadis menunjukkan keumuman perkara ibadah, perkara muamalah, perkara apapun, selama masih ada dua pilihan dan satu lebih ringan, maka Rasulullah SAW pilih yang lebih ringan, ya. Ibarat kalau kita kasih contoh, kalau kita mau jalan ke suatu kota, ada dua jalan. Satu jalannya susah, satu jalannya mudah. Kita pilih jalan mana? Jalan mudah. Kalau kita pilih jalan mudah karena mengikuti sunnah Nabi SAW, karena Nabi demikian selalu memilih yang mudah, maka kita dapat pahala. Kita dapat pahala karena kita mengikuti sunnah Nabi SAW, ya. Maka kita pilih yang mudah. Sebagian orang suka yang susah-susah, ya. Suka yang susah. Ini jalan gampang, cari jalan yang susah, ya. Hobi, ya. Apa namanya? Menempuh tantangan, ya. Maka seorang berusaha cari yang mudah. Dalam ibadah pun demikian, selama itu adalah mudah, ada yang susah, pilih aja yang mudah. Makanya kalau jadi imam, Rasulullah SAW ingatkan, kalau imam jangan panjang-panjang, ya, karena memudahkan bagi para makmum, para makmum, jangan merepotkan para makmum. Demikian juga kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, ya, ketika salat malam, kita dapati Rasulullah SAW, beliau salat malam terlebih dahulu, nanti ketika menjelang witir baru beliau bangunkan siapa? Aisyah. Sepertinya beliau tidak ingin merepotkan istri-istri beliau, karena beliau kalau salat malam sangat kuat, ya, dan beliau bernikmat-nikmat dengan salat malam tersebut. Yaitu tidak maksa istrinya untuk harus ikut beliau dari awal sampai akhir. Itu menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW pilih yang mudah. Demikian juga kalau Rasulullah khawatir bahwasanya suatu perkara bisa jadi wajib, maka beliau sengaja tidak melakukannya agar tidak wajib. Seperti salat tarawih, Rasulullah SAW salat tarawih berjamaah 3 kali bersama para sahabat. Ketika hari yang keempat para sahabat sudah kumpul, maka Rasulullah SAW ternyata tidak tarawih bersama mereka. Rasulullah SAW mengatakan, saya khawatir diwajibkan. Rasulullah SAW tidak ingin memberatkan umatnya. Rasulullah SAW juga mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhu bis-siwaki ma'a kulli salat. Kalau tidak memberatkan umatku, tentu aku suruh mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Tapi Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya. Intinya kalau ada dua perkara yang mudah, selama itu tidak haram, maka Rasulullah SAW pilih yang mudah. Maka dalam agama ini kita tidak disuruh cari susah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini susah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin yang mudah, Allah tidak ingin yang susah, ya. Taib. Oleh karenanya sebagian ulama berdalil, dan ini pendapat jumhur ulama, tentang misalnya melempar jamarat ketika hari-hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, ya. Ketika tanggal 10 Rasulullah SAW melempar di pagi hari. Tanggal 10 Dzulhijjah Rasulullah SAW melempar di pagi hari, lempar Jamratul Aqabah. Tapi ketika tanggal 11, tanggal 12, 13 ternyata Rasulullah SAW menunggu sampai waktu zuhur. Sampai kata Ibnu Umar, kunna natahayyanu zawal fa idza zalatis syams ramaina. Kami dulu menanti-nanti sampai matahari tergelincir di tengah langit, yaitu masuk waktu zuhur. Jika matahari sudah tergelincir, maka kami pun melempar. Maka banyak ulama, jumhur ulama berpendapat bahwasanya melempar jamarat pada tanggal 11, 12, 13
dimulai sejak zawal, yaitu sejak waktu zuhur. Kenapa bisa demikian? Kata mereka, karena Nabi menanti-nanti waktu tersebut. Bahkan Nabi lempar dulu baru salat zuhur. Nabi lempar dulu baru salat zuhur. Terus mereka berdalil dengan hadis ini. Kata mereka, seandainya boleh melempar di pagi hari, Rasulullah tidak akan menyulitkan umatnya. Apalagi yang berhaji bersama Nabi, ada anak kecil, ada perempuan, ada orang tua. Ketika Nabi sengaja merepotkan mereka untuk melempar ba'da zuhur, berarti memang awal waktu lempar jamarat adalah waktu zuhur. Tentunya ada khilaf masalah ini. Ada yang mengatakan Rasulullah sengaja memilih waktu yang paling afdal. Bukan berarti tidak boleh melempar sebelum zuhur. Tetapi sebagian ulama berpendapat, kalau memang boleh di pagi hari, Rasulullah akan variasi. Beliau mungkin lempar setelah zuhur, ada waktu lain sehari mungkin lempar sebelum zuhur, atau menyuruh sebagian orang, kalian lempar sebelum zuhur, saya nanti pas zuhur, kalau memang boleh. Tetapi ketika 3 hari berturut-turut, Rasulullah SAW tidak melempar kecuali setelah zuhur, maka ini dalil yang kuat, dan ini pendapat mayoritas ulama, dari para ulama madhab, bahwasanya lempar jamarat, waktunya baru sah tanggal 11, 12, 13 setelah azan zuhur. Setelah azan zuhur, ya. Mereka berdalil dengan hadis ini. Kalau memang boleh, maka Rasulullah akan melempar sehari saja di pagi hari, atau Rasulullah membolehkan orang-orang untuk melempar di pagi hari. Sebagaimana ketika mabit di Muzdalifah, Rasulullah SAW membolehkan orang-orang untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh. Wanita-wanita diizinkan, dha'afah, orang-orang lemah, orang-orang tua diizinkan. Di antaranya Saudah bintu Zam'ah juga minta izin untuk meninggalkan Muzdalifah menuju Mina sebelum terbit fajar, ya. Sebelum terbit fajar. Rasulullah izinkan, Rasulullah sendiri enggak. Rasulullah sampai pagi, sampai salat subuh di Muzdalifah. Nah, ini dalil bahwa Rasulullah memudah, silakan yang ya, karena meskipun yang sempurna sampai salat subuh, tapi ketika boleh untuk meninggalkan Muzdalifah bagi orang yang susah, orang yang lemah, orang yang sakit, orang tua, maka Rasulullah izinkan. Maka Aisyah ketika menyampaikan hadis ini, dia menyesal, dia mengatakan, seandainya saya dulu minta izin seperti Saudah, ya, seperti Saudah, karena wanita sampai subuh repot, ya. Tapi kalau mereka berjalan sebelum waktu subuh, tidak dalam keramaian, jadi lebih mudah. Baik, jadi ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW lembut bagi terhadap dirinya dan bagi kaum muslimin, tidak ingin cari susah. Kalau selama bisa mudah, ngapain cari susah, ya. Kalau pengajian ada naik mobil, ngapain jalan kaki? Naik mobil aja. Naik mobil aja. Ya, selama mudah jangan cari susah. Tapi kemudian Rasulullah SAW Aisyah bercerita, "Wa man taqama Rasulullah SAW min nafsi fi syai'in qad." Rasulullah SAW tidak pernah marah atau balas dendam atau marah untuk membela dirinya sendiri, sama sekali enggak pernah. Illa antun tahaka hurmatullah, kecuali ada larangan Allah yang dilanggar. Fayantaqim lillah, maka Rasulullah pun marah karena Allah, bukan karena dirinya. Muttafaqun alaih. Oleh karena Rasulullah SAW bahkan ketika diracun oleh wanita Yahudiyah, dan itu terkait dengan dirinya, ya, maka beliau tidak menyuruh untuk membunuh wanita Yahudiyah tersebut. Beliau maafin. Beliau tidak membela dirinya sendiri, karena itu terkait dengan apa? Dirinya. Demikian juga ketika beliau disihir oleh lelaki Yahudi, Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi, menyihir Nabi sampai Rasulullah SAW tersihir. Sampai Rasulullah terkhayalkan bagi dirinya dia mendatangi istrinya, padahal dia tidak mendatangi apa? Istrinya. Sampai akhirnya Allah kirim malaikat untuk meruqyah Nabi SAW, maka Rasulullah pun sembuh, ya. Rasulullah pun memaafkan Yahudi tadi. Rasulullah SAW tidak suruh tangkap dia, kemudian bunuh dia. Padahal kita tahu sihir hukumnya haram. Dan Rasulullah penguasa di kota Madinah ketika itu. Tapi karena terkait dengan dirinya, Rasulullah SAW memaafkan. Rasulullah memaafkan, ya. Tapi kalau sudah pelanggaran syariat terkait dengan kezaliman kepada orang lain, maka Rasulullah SAW marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ketika ada wanita dari Bani Makhzum mencuri, dan kita tahu kabilah terkenal di antara kabilah Quraisy adalah Bani Hashim dan Bani Makhzum. Bani Hashim kabilahnya Nabi SAW, Bani Makhzum kabilahnya Abu Jahal
Khalid bin Walid, Walid bin Mughirah, ya banyak. Ummu Salamah juga dari Bani Makhzum. Ini dua kabilah yang selalu bersaing dalam kemuliaan, dua kabilah besar. Ternyata ada seorang wanita Bani Makhzum yang mencuri, maka mereka gelisah, akhirnya mereka bilang, coba siapa yang bisa ngomong ke Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak ditegakkan hukum had. Akhirnya mereka bilang, kita ngomongin Usama. Usama adalah seorang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang bisa menjadi perantara antara kita dengan Nabi. Maka Usama pun sampaikan hal ini, memberi syafaat agar wanita tersebut tidak jadi dihukum had, maka Rasulullah SAW pun marah. Kata Rasulullah SAW, "Waimullah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, seandainya Fatimah bintu Muhammad, putriku mencuri, saya akan potong tangannya. Saya akan potong tangannya karena melanggar apa? Melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau putriku yang mencuri, saya akan potong tangannya. Kemudian dia mengatakan, sungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian karena adalah jika saraka fihim dhaif aqamu alaihi had. Kalau ada yang mencuri dari orang-orang miskin, maka ditegakkan hukum had. Tapi kalau yang melakukan pelanggaran orang kaya, maka tidak ditegakkan hukum had. Inilah yang membinasakan umat-umat terdahulu. Di sini Rasulullah SAW marah karena ada pelanggaran terkait dengan syariat, terkait dengan orang lain. Sama kalau kita lihat juga dalam kehidupan keluarga, kalau mungkin ada kesalahan istrinya kepada Nabi tidak marah. Nabi tidak marah, tetapi ketika kesalahan tersebut terkait dengan menzalimi atau menjatuhkan hak istri yang lain, baru Rasulullah SAW pun marah, ya. Seperti ketika Aisyah memecahkan piringnya Ummu Salamah atau piringnya Sofiyah, maka Rasulullah SAW pun ganti piring tersebut dengan piring Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah mengatakan, Sofiyah innaha qasirah, sungguhnya dia adalah pendek, maka Rasulullah SAW pun marah. Kenapa? Ini adalah ghibah. Rasulullah SAW marah karena ini adalah ghibah dan terkait dengan kehormatan madunya istri yang lain, ya. Adapun jika terkait dengan dirinya, maka beliau memaafkan. Itulah Rasulullah SAW. Ini sulit, ya. Bisakah kita belajar untuk tidak marah jika terkait dengan diri kita? Susah. Kita kalau syariat makan enggak marah, kalau diri kita yang marah. Orang mau melanggar silakan, tapi jangan melanggar saya. Tapi Rasulullah SAW sebaliknya. Rasulullah SAW kalau terkait dengan dirinya dia tidak marah. Dia memaafkan. Kalau sudah terkait syariat baru beliau marah. Beliau marah, ya. Dan itu adalah akhlak yang sangat berat, namun itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Hadis terakhir dari bab ini, wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang haram atas api neraka, au biman tahrumu 'alaihin nar, atau orang yang neraka haram atasnya. Tahrumu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin, neraka itu haram atas semua orang yang dekat, yang hayyin, yang lembut, yang ringan dan mudah. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun. Beliau berkata hadis yang hasan. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sikap lembut kepada sesama muslim, ya. Dan ternyata ini merupakan sebab seorang diharamkan masuk neraka. Rasulullah buka hadis ini dengan pertanyaan, ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian? Dan ini di antara metode Nabi untuk menarik perhatian para pendengar, audiens, dengan bertanya. Metode Nabi banyak, ya, dengan bertanya, dengan membuat hitungan 3 perkara, 5 perkara, 7 perkara, sehingga mereka fokus, ya. Di antaranya dengan bertanya. Kalian Rasulullah SAW kali kasih teka-teki, tahukah kalian tentang sesuatu yang begini, ya, sehingga audiens jadi fokus. Itu di antara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Rasulullah SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian biman yahrumu 'alan nar, tentang orang yang haram kena neraka, yaitu dia haram
untuk masuk neraka. Atau sebaliknya, au biman tahrumu alaihi nar, atau neraka yang haram mengenainya. Ini ada yang mengatakan maknanya sama. Dia diharamkan masuk neraka, sama saja neraka diharamkan untuk kemasukan dia. Ya. Ini sekedar penguat. Ya, ada yang mengatakan dia diharamkan dekat dengan neraka, yang kedua neraka diharamkan dekat dengan dia. Artinya dia jauh dari neraka jahanam. Jadi biman yahrumu 'alan nar, siapa yang haram atas neraka itu haram bagi dia untuk dekat neraka. Au biman tahrumu 'alaihi nar, atau orang yang neraka haram atasnya itu haram neraka untuk dekat kepadanya. Sehingga artinya dia akan jauh dari neraka jahanam. Siapa orang tersebut? Rasulullah SAW menyebutkan 4 sifat. Yang 4 sifat ini sebenarnya maknanya mirip tentang akhlak mulia. Qarib itu dekat, hayyin yaitu tidak sombong ya. Tidak sombong, tawadhu, layyin itu lemah lembut, sahal mudah. Jadi dekat, tawadhu, lemah lembut, sahal mudah. 4 sifat yang maknanya berdekatan, yang menunjukkan akhlak mulia pada diri seorang. Yang pertama qarib, dekat, yaitu dekat, tidak susah ya. Tidak susah dengan dia, tidak susah ketemu dia ya. Bukan orang yang jauh ya. Dekat ya. Hayyin tawadhu, tidak sombong ya, tidak arogan, tidak. Layyin itu mudah. Lembut sama orang, berkata dengan lembut, bersikap dengan lembut. Sahal, mudah memaafkan, tidak mempersulit orang. Karena ada orang yang susah, mau ditemui susah. Ya, mau ditemui susah ya. Harus lewat ring 1, ring 2, ring 3 sampai ring 7, susah. Mau ketemu susah. Terkadang dia mempersulit dirinya untuk ditemui ya, supaya menjadi suatu yang wow ya. Agar menjadi suatu yang hebat, susah ditemui. Metode, salah satu metode. Sehingga seakan-akan orang penting, orang tinggi, orang sangat diperlukan oleh masyarakat, diperlukan oleh umat. Sehingga sulit untuk ditemui. Ya. Sulit ditemui. Kalau ketemu harus berjarak, tidak bisa langsung ketemu. Kalau mau ketemu harus nunggu, sehari 2 hari. Kadang duduk, kadang nggak jadi ketemu. Ya. Subhanallah ya. Ini gimana masuk dalam hadis ini? Susah. Ya, orang jangan begitu ya. Biasanya kalau pejabat ya mungkin lah ya, pejabat atau artis kayak. Tapi kalau kita ini nggak usah lah gitu lah. Kita ini siapa sih? Ya. Kecuali dia mau ketemu, mau pinjam uang mulu ya, jangan ring 7 bilang. Tapi kalau nggak ada keperluan, ada curhat, ada sesuatu ya, kita juga ada waktu. Nggak usah sok sibuk, nggak usah sok penting, nggak usah ya. Jangan posisikan diri kita seperti itu. Rasulullah SAW tidak demikian. Ya, Rasulullah tidak demikian. Lebih afdal. Siapa yang lebih afdal daripada Rasulullah SAW? Siapa yang lebih sibuk daripada Nabi? Nabi tidak ada yang lebih sibuk dari dia. Rasulullah istrinya 9. Kita 1 sok sibuk ya. Rasulullah istrinya 9 ya. Yang banyak mau dipikir umat, pikir musuh, pikir negara, pikir banyak. Semua dipikir oleh Nabi. Tapi Nabi tidak susah. Nabi tidak jauh. Nabi tidak jauh. Ya. Orang semua masalah datang kepada Nabi SAW. Kullu qaribin hayyin. Hayyin ya tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh ya. Mandang orang dengan merendahkan. Ya. Layyin lemah lembut, ya, kata-katanya lembut, sikapnya lembut. Kalau jabat tangan lembut, tidak keras begini. Lembut, semuanya lembut ya. Kalau orang sapa juga lembut. Kalau berkata-kata di WhatsApp juga lembut ya. Tidak ada arogan, tidak angkat suara, tidak mentang-mentang, tidak menunjukkan keangkuhan dan kesombongan. Orang yang arogan biasanya orang yang sombong karena dia punya backingan yang hebat atau dia merasa dirinya hebat, maka dia ngomongnya kasar, tidak memandang orang depan dia, merendahkan orang depan dia. Tapi kalau lemah lembut, ini pertanda dia tidak sombong dan akhlaknya mulia. Sahal yaitu mudah. Kita ada masalah sama dia, mudah. Dia saya minta maaf, dia mudah maafkan. Ya, dia mudah maafkan. Ya. Tidak repot ya, tidak repot. Kita mau belanja sama dia, kita bilang korting dong, mudah, dia kortingkan. Orang yang mudah, tidak susah. Kalau orang mau ketemu, bertamu, saya bertamu rumah kamu, ya bisa bertamu rumah bisa. Masak apa kamu? Tempe apa kambing? Tempe saya nggak mau datang, harus kambing. Tapi ini susah, ya, merepotkan orang. Sehingga orang muja-mudia deg-degan.